Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang hadir dan juga mendengarkan kita di Inspirasi Pagi di www.moveonlineradio.com. Saya Zaki Yusuf, 1 jam ke depan tentunya sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat bersama Anda di Inspirasi Pagi bersama Kanwil Kementerian HAM Sumatera Utara, Wilayah Kerja Sumatera Utara dan juga Kepulauan Riau. Saya sapa juga untuk podcast kita di Inspirasi Pagi ini, kita juga didengarkan secara live di www.moveonlineradio.com. Saya sapa juga yang di Deli Serdang ada di 97,9 Siroda FM dan juga di 103,9 Radio Pandawa FM Tanjung Pinang ya di Kepulauan Riau. Pagi ini kita juga didengarkan di daerah Riau dan nanti di segmen kedua saya ajak Anda untuk bisa berpartisipasi, bertanya tentang topik pagi hari ini akan kita bawa untuk Anda, berbicara tentang urgensi mewujudkan masyarakat sadar HAM melalui implementasi penghormatan, perlindungan, juga pemenuhan, penegakan dan juga pemajuan hak asasi manusia atau lebih dikenal dengan P5HAM. Sudah ada 3 wanita hebat bersama saya pagi hari ini karena saya sendiri laki-laki sepertinya pagi hari ini ya. Oh iya, Anda juga bisa saksikan kita di live TikToknya Move Radio. Saya sapa juga menyaksikan kita di live TikToknya Move Radio. Nanti Anda juga bisa berpartisipasi untuk bertanya ya. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Dr. Flora Nenggolan SHM HUM. Beliau adalah selaku Kakanwil Kementerian HAM Sumatera Utara, Wilayah Kerja Sumatera Utara dan juga Kepulauan Riau. Selamat pagi Bu Flora. Selamat pagi Bang Jaki. Dan ini kali kedua kita ketemu ya Bu Flora bener. ya. Setelah Ibu Flora, saya dengan ibu yang satu ini sudah lama sering ketemu, sering ngobrol juga ya. Ada Dr. Asmiati SHMH, beliau selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan. Selamat pagi Kak Emil, mungkin adalah Kak Emil bahasa yang selalu banyak dipanggil orang. Cukup familiar ya, dengan Kak Emil ya. Iya Kak Emi ya. Kak Emi ya, Kak Emi ya. Iya. Selamat pagi Kak Emi. Selamat pagi Bung Jaki. Baik. Sehat kan? Sehat Kak Emi. Ada juga Dr. Cynthia Hadita. Dengan Dr. Cynthia juga kita sudah bertemu beberapa kali. SHMH, beliau selaku Direktur Sentra Perlindungan Hak Asasi atau dikenal dengan Spasi. Ya, benar ya, betul Bang Dr. Zaki. Cynthia ya. Betul. Baik, 3 narasumber kita pagi hari ini akan berbicara tentang HAM, merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang suku, agama, ras ataupun juga status sosial Anda. Kesadaran HAM mencegah terjadinya diskriminasi, kekerasan, pelanggaran hak dan mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, damai dan demokratis. Dalam konteks negara hukum seperti kita di Indonesia, masyarakat yang sadar HAM adalah pondasi bagi tercapainya kesejahteraan dan juga keadilan sosial. Di sini ada Ibu Kakanwil, Dr. Flora Nenggolan SHM HUM. Dari tadi saya berbicara tentang masalah adil. Sebenarnya sulit enggak sih untuk berbicara atau menegakkan keadilan itu sih Bu Flora? Kalau berbicara dari konteks HAM itu Bang Jaki berbicara terkait dengan bagaimana sulit atau tidak menegakkan keadilan sebenarnya tidak. Oh, tidak ya. Apalagi kita negara hukum Iya. sebenarnya dengan terpenuhinya unsur hukum itu sendiri itu sudah memenuhi rasa keadilan. Oke, Iya. tapi pertanyaan saya bukan itu sebenarnya Oh, iya, Bu Kak. Flora ya. Boleh, Pertanyaan Bang saya Jaki. pandangan Bu Flora Iya. sebenarnya mengenai urgensi membangun masyarakat sadar HAM untuk wilayah kerja yang saat ini Ibu Flora tanggung jawabi adalah Sumut dan juga Kepulauan Riau. Seperti Iya, apa? benar. Kalau berbicara terkait dengan urgensi pentingnya, kenapa menjadi penting itu kesadaran HAM untuk di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, kita bisa lihat dari beberapa faktor Bang Jaki. Yang pertama itu dari keberagaman ya. Wilayah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau itu memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Luar biasa, Baik benar. dari budaya, agama, etnis. Dan tentu saja ini selain itu sebagai sebuah kekayaan atau modal besar bagi pembangunan kita, juga itu tentu memiliki potensi untuk terjadinya gesekan. Benar. Sehingga menjadi penting itu adanya pemahaman kesadaran terkait dengan Yes. hak asasi manusia itu. Karena heterogen sekali ya. Benar, sangat Betul. heterogen sekali. Yang kedua lagi dari sisi kondisi geografisnya ya, khususnya Sumatera Utara dan juga Kepulauan Riau. Ada kesamaan walaupun memang ini kondisinya itu lebih berat ke Kepulauan Riau. Itu kan berbatasan dengan negara lain. negara lain. Dengan negara lain, iya Betul. benar. Maka hal ini menjadi penting bagi kita itu di seluruh aspek lini pembangunan itu harus berbasis HAM. Karena itu akan menjadi gambaran
potret Indonesia di negara luar seperti itu, dan juga di Sumatera Utara, termasuk potensi-potensi yang terjadi di wilayah Sumatera Utara itu, Oke. rentan dengan pelanggaran HAM bagi kelompok-kelompok rentan, Betul. anak-anak jermal seperti itu menjadi penting untuk adanya kesadaran HAM itu, baik itu di dalam perlakuan, baik itu juga di dalam pembangunan, termasuk di kebijakan. Seperti itu Bang Jaki. Oke, saya mau ke Ya. Kak Emi. Menarik ini sebenarnya Ibu Flora tadi katakan, Kak Emi. Berbicara masalah, Sumut dan juga Kepri. Dua provinsi yang menurut saya cukup heterogen dan rentan terhadap gesekan-gesekan apapun berbicara ini. Dari, Kak Emi sendiri, berbicara dari, segi perguruan tinggi tentunya dari Universitas Dharmawangsa. Berbicara masalah urgensi membangun masyarakat sadar HAM ini sebenarnya seperti apa seharusnya? Iya, jadi begini Bung Jaki, kita pahami memang kita berbicara tentang Indonesia, ya Indonesia ini adalah negara hukum, Betul. dan itu kita lihat di dalam konstitusi di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di dalam ketentuan Pancasila kita. Artinya memang berbicara terkait tentang HAM itu merupakan hak yang fundamental, hak prinsip yang dasar yang memang wajib diperoleh oleh setiap masyarakat yang Masyarakat ya? ada. Nah, jadi memang kalau berbicara terkait tentang bagaimana urgensi ini di dalam perguruan tinggi, ini merupakan sebuah hal yang sangat penting sekali, apalagi ketika berbicara di dalam hal dunia pendidikan. Iya, betul. Contoh ya, karena saya ini adalah dekan di Betul. Fakultas Hukum, bagaimana perguruan tinggi terutama hukum itu adalah menjadi sebuah laboratoriumnya yang menciptakan ya kader-kader yang akan nanti menjadi pemimpin di dalam penegakan hukum. Produknya di situ ya? Misalnya ada advokat, Betul. aparat penegak hukum, legislator, para pengambil kebijakan, dan yang diharap itu mampu menjadi juga entrepreneur di bidang hukum yang mampu, harusnya mumpuni, dia mampu mengimplementasikan di dalam hal banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam dunia pendidikan itu adalah menjadi sebuah laboratorium pemahaman peningkatan terhadap para calon-calon. Laboratorium tadi itu bagaimana para calon-calon mahasiswa nanti ke depan itu mampu menjadi corong ke depan yang tidak pula dia yang melakukan pelanggaran. Iya, Karena iya. justru orang hukum itu yang dikhawatirkan akan bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Yes. Nah, seperti sehingga itu. itu harus ditanamkan nilai-nilai, bagaimana nilai-nilai implementasi terkait tentang kita berbicara tentang P5 HAM itu harus ada masuk dalam nilai-nilai karakter yang ada di dunia pendidikan terutama. Itu dia, Oke. Bung Jaki. Nah, ada Dr. Cynthia SMH selaku dari Direktur Sentra Perlindungan Hak Asasi atau Spasi. Saya mau melihat dari kacamata Spasi sebenarnya. Berbicara masalah kesadaran HAM di mana Dr. Cynthia juga berada di Sumatera Utara yang tentunya cukup tinggi terhadap gesekan berbicara masalah HAM karena keheterogenannya juga. Seperti apa Spasi memandang ini? Baik, terima kasih Bang Zaki pertanyaannya. Jadi untuk Spasi sendiri itu kita di tengah-tengah masyarakat berperan untuk selain untuk melakukan penyadaran terhadap hak asasi manusia, nilai-nilainya. Selain itu juga kita melakukan advokasi, pendampingan terhadap masyarakat dan juga kita membuka ruang. Sebenarnya kan ada misalnya instansi-instansi seperti Kanwil HAM Betul, Sumatera Utara, betul. kemudian juga ada instansi terkait. Kita lihat dulu masalahnya apa, kita analisis, kemudian kita arahkan ini sebenarnya cocoknya kemana gitu. Oh, Jadi gitu, misal oke. ada kelompok Pendampingan ya. pendampingan. Kemudian untuk Spasi sendiri memandang bahwa urgensi sadar HAM itu sangat krusial, mengingat bahwa kalau kita lihat misalnya Gustav Redbruch bilang tujuan hukum itu kan ada 3, selain tadi sudah berbicara aspek keadilan, Betul. kepastian, kemanfaatan, plus satu lagi tokoh hukum tata negara Prof. Jimli Asyidiki menyatakan itu ada tertib. Nah, Tertib, bagaimana oke. ketertiban hukum itu bisa tercapai apabila setiap orang itu sadar HAM dari seluruh lapisan masyarakat, baik secara bottom up maupun top down. Ketika
mereka sadar hukum, maka akan tercipta kondisi tertib hukum tadi. Oke, menarik sebenarnya Dr. Cynthia katakan Bu Flora setiap orang itu harus sadar HAM dan ada tambahannya bahwa saya berbicara masalah tertib. Pertanyaannya adalah tantangannya cukup besar Anda sebagai Kanwil HAM untuk wilayah kerja Sumatera Utara dan juga Kepulauan Riau. Seperti apa sebenarnya target-target yang ingin dicapai pihak Kanwil HAM wilayah kerja Sumut Riau berbicara masalah tertib tadi dan setiap personal tadi sadar akan HAM itu sendiri Bu Flora? Seperti ini gambarannya. Kalau yang kondisi yang sekarang itu kita lihat bagaimana sebenarnya tingkat kesadarannya serta tantangannya itu tantangannya gitu itu, ya. betul. Tantangannya itu bisa terlihat dan sekarang ini tergambarkan dengan sangat nyata ya untuk di Sumatera Utara dan juga di Kepulauan Riau. Yang pertama, sikap keterbukaan masyarakat itu semakin terbuka, semakin berani menyampaikan pendapat. Itu salah satu potensi bahwasannya tingkat kesadaran HAM-nya itu sudah meningkat. Oke. Karena mereka berani menyampaikan pendapat baik itu di forum formil ataupun di forum informil. Baik itu misalnya melalui opini ataupun juga melalui penyampaian pendapat atau masyarakat awam menyebutnya itu seperti unjuk rasa seperti itu. Itu meningkatkan, itu menunjukkan bahwasannya adanya peningkatan kesadaran HAM. Yang kedua itu juga adanya tingkat pemahaman mereka yang meningkat. Karena apa? Selain daripada tadi berani menyampaikan aspirasi ataupun pendapat, ini tingkat pemahamannya itu yang sekarang ini berani juga untuk masuk terlibat di dalam kebijakan walaupun peluang yang dimiliki oleh masing-masing daerah berbeda-beda ya, Oke. berbeda-beda. Yang kemudian tantangannya tapi lalu bagaimana nih tantangannya? Oh ya, satu lagi itu kelibatan yang membuktikan mereka kesadarannya itu sudah meningkat itu partisipasinya di dalam pembuatan kebijakan publik itu menjadi lebih mau. Di samping itu muncul banyak serikat-serikat ataupun perkumpulan ataupun organisasi Partisipasi mungkin. yang Oke. semakin peduli terhadap hak asasi. Hak asasi. Itu membuktikan kesadaran sisi positifnya ya. Tapi dari sisi tantangannya juga seperti ini kita bisa melihat baik itu di Sumatera Utara ataupun di Kepulauan Riau. Pandangan yang masih kalau kami sebutnya itu di dalam tanda petik ya, pandangan yang keterbatasan pandangan terhadap pemahaman hak asasi. Jadi masih menganggap itu sebagai hak individual seperti itu ya. Oke. Hak individual sehingga mengakibatkan pemahaman individual ini pemahamannya akhirnya itu ke pelanggaran HAM seperti itu. Nah, jadi itu tantangannya. Oke. Belum lagi melihat dari sisi pelima HAM bahwasanya ada itu pemenuhan HAM, ada pemajuan HAM, Pemajuan HAM. ada penghormatan Yes. HAM, ada perlindungan HAM dan juga ada penegakan HAM. Tantangan lainnya itu tentu saja ini menjadi tugas bersama daripada negara Betul. ataupun pemerintah, dalam hal ini pemerintah. Karena kurangnya tadi pemahaman itu berarti kan akses untuk mereka mendapatkan bagaimana HAM itu sebenarnya itu luas tapi tidak diketahui dari Iya, mana. iya, Mereka iya. taunya dari mana seperti itu. Nah, ini tantangannya. Maka sekarang ini kita melibatkan semua akses itu, memberdayakan perguruan tinggi, organisasi ataupun perkumpulan untuk meningkatkan penyebarluasan penguatan kapasitas HAM itu. Yang kita sasar itu masyarakat hingga ke akar rumput gitu ya. Yang kedua juga termasuk kepada ASN, aparatur sipil negara. Jadi tidak hanya di masyarakat tetapi juga ke ASN, Yeah. juga komunitas dan juga ke pelaku usaha. Jadi semua sektor itu Yes. kita libatkan Tapi seperti sebenarnya itu. kalau penyampaian Bu Flora itu masih banyak sebenarnya tugas rumahnya gitu ya. Iya, Berbicara sudah akar pasti. rumput, berbicara masalah sadar HAM. Oke, saya bawa aja Bu Flora untuk Iya. berbicara bahwa semakin terbukanya ekspresi sekarang ya. Benar. Dengan banyaknya teknologi, orang sekarang gampang menjadi citizen journalism mungkin, Ya. tapi apakah ini masih perlu dikawal? Jangan sampai nanti berbicara itu mungkin pelanggar HAM tapi jatuhnya undang-undang ITE sebenarnya. Jadi masih butuh pembelajaran lebih bagi masyarakat ketika berbicara masalah HAM itu sendiri Bu Flora. Benar, itu dia tadi. Karena itu yang tantangan tadi itu pemikiran itu kurangnya pemahaman itu terkait dengan HAM itu secara menyeluruh mengakibatkan di dalam mindset masyarakat itu kalau berbicara HAM itu masuknya itu ke individu Yes, ke jadinya. individu, Nah, benar. artinya dengan teknologi sekarang pun kalau pemahaman ataupun mindsetnya ini di frame-nya itu terbentuk itu kepentingan individu, maka dia akan cari dan berbicara di dunia digital itu HAM itu dari sisi pelanggaran HAM. Oke. Jadi tidak secara global. Tidak secara Maka global. pemahaman ini yang kita harus sama-sama Kawal ya. kawal, baik itu di masyarakat termasuk di pemerintah karena melalui ASN. Jadi nanti harapan kita ini gini, HAM itu nanti tidak berbicara lagi tidak hanya secara normatif atau secara yuridis normatif, tapi bagi saya pribadi
bagi semua yang sering kita lakukan kerjasama ataupun kita lakukan kondisi peninjauan di lapangan itu, saya sebutkan ke depannya HAM itu menjadi kompas moral. Gitu. Oke, kompas Mengarahkan moral. mindset moral kita, moral seluruh stakeholder itu untuk menjadi arah untuk kita itu menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat tentunya sesuai Oke. dengan ketentuan. Menarik sekali sebenarnya tadi ada HAM bisa menjadi sebuah kompas moral sebenarnya ya. Benar. Saya sebenarnya ingin bertanya ke Kak Emi nanti berbicara tentang seperti apa sebenarnya Anda tadi di awal mengatakan bahwasanya produknya laboratoriumnya itu ada di dunia pendidikan sebenarnya. Saya nanti akan bertanya seperti apa integrasi dalam kurikulum pendidikan berbicara tentang P5HAM itu nanti. Tapi nanti Kak Emi ya dan Kak Cynthia. Dan saya ajak Anda nanti di segmen kedua silakan Anda bisa berinteraksi di 0813 5235 1000 sekali lagi di 0813 5235 1000 dan saya ajak Anda juga untuk nanti bisa follow Instagramnya Pote House ya untuk bisa mendapatkan beberapa promo-promo menarik. Dan Anda yang mendengarkan kita di www.moveonlineradio.com juga yang masih bergabung bersama kita di beberapa station Radio Sirohuda dan juga Pandawa yang ada di Tanjung Pinang. Kita kembali sesaat lagi masih di program Inspirasi Pagi.